Di sini kami akan membawakan video yaitu tutorial penggunaan Revit. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kita akan mulai videonya. Tapi sebelum masuk ke tutorialnya, saya akan menjelaskan apa itu Revit. Revit adalah perangkat lunak pemodelan informasi bangunan yang digunakan di industri arsitektur, rekayasa, dan konstruksi. Dan biasanya aplikasi ini berfungsi sebagai aplikasi yang digunakan untuk mendesain, mengelola proyek, ataupun membuat bangunan secara 3D. Di sini ada beberapa banyak model template-nya, tapi kita akan menggunakan template itu sendiri, yaitu dengan mengklik new, terus lalu kita akan menggunakan construction template. Kemarin kalian pakai ini. Lalu klik open, klik OK. Kita sekarang sudah bisa melihat gambar untuk kita mengerjakan proyek kita. Nah, setelah muncul gambar proyek kita seperti ini layarnya, sekarang kan kita akan mulai menggambar. Tapi sebelum itu kita harus mengatur dulu satuannya supaya gambar yang kita buat sesuai dengan yang ingin kita gambar, yaitu dengan cara klik menu view, lalu klik menu manage, lalu pilih project unit, lalu pilih length. Nah, di sini ada beberapa satuan. Kita menyesuaikan. Di sini kita memakai satuan meter. Lalu klik OK. Lalu OK. Nah, di sini satuan kita sudah menggunakan satuan meter. Nah, tadi kan sudah coba skalanya. Sekarang kita sudah bisa mulai menggambar, yaitu tahap pertama yaitu membuat garis dasar, dimana kita klik arsitektur, lalu pilih model line. Di sini bisa kita pilih beberapa model line di sini, tapi kita yang pertama kita akan menggunakan rectangle karena di sini kita akan membuat denah. Klik, lalu klik, lalu tarik. Di sini kita bisa menyesuaikan sesuai dengan ukuran yang kita mau. Contohnya kita mau buat 20 kali 15. Klik sekali, lalu klik di angkanya, lalu klik untuk ukuran berapa yang kita mau. Di sini kita menggunakan ukuran 20, lalu enter. Lalu di sini kita menggunakan ukuran 15, lalu enter. Nah, sudah jadi bentuknya. Di sini ada juga beberapa garis, bukan hanya rectangle. Contohnya kita membuat garis lurus, klik, lalu tarik.
juga ambil segi 5, klik segi 6, klik. Setelah beberapa model lainnya dan masih banyak lagi. Baik, selanjutnya untuk bagian menggambar dinding, kita bisa pilih arsitektur di sini, lalu kita klik wall. Nah, pada bagian properties ini kita bisa klik edit type. Nah, pada bagian edit type kita bisa pilih duplicate buat memberi nama baru. Kita bikin namanya jadi dinding 0,2 meter. Lalu klik OK. Habis itu di bagian construction klik edit. Nah, lalu kemudian thickness-nya ini kita bikin jadi 0,2. Lalu pada kolom materialnya ini kita pilihlah si mason. Kita search mason, lalu kita pilih concrete masonry units. Nah, lalu diklik sekali, lalu di OK kan, lalu klik OK, lalu OK. Nah, setelah itu kita lihat di bagian location line. Di sini kita bisa pilih di finish, face, interior. Nah, terus kita juga harus klik si chain biar gambar dindingnya itu tersambung, nggak putus-putus. Kalau misalnya kayak gini kan dia kesambung. Nah, kalau misalnya chain-nya nggak diklik, itu dindingnya bakal putus-putus. Nah, jadi untuk biar dindingnya ini nggak putus-putus, kita bisa klik di bagian chain. Nah, yang gambar dindingnya ini tadi kita delete dulu. Oke, kita akan mulai bikin dinding di sini. Kita bisa tarik garis ke bawah dulu, lalu kita klik yang di ujung bangunannya ini, lalu kita tarik ke samping lagi. Pokoknya kita klik di setiap ujung bangunan sampai dia posisinya itu pas. Nah, ini kan udah jadi dikasih dinding, lalu kita bisa escape. Nah, jadi bentuk dari si dinding, dari si bangunan yang udah dikasih dinding itu jadinya kayak gini. Nah, kalau misalnya kita mau bikin bangunan baru di dalam kalau misalnya kita mau bikin space baru di dalam bangunannya ini, kita bisa ukur terlebih dahulu kita mau bikin berapa. Untuk si bangunan ini nggak usah diklik, jadi kita bisa langsung letakin kursornya di bagian mana yang mau kita letakin space baru. Nah, di sini aku bakal ngambil untuk ukuran 4x3, lalu diklik udah pas ukurannya 4. Nah, langsung disambung ke bawah, ditarik 3,
Pas udah pas 3 diklik lagi, nah disambung ke sampingnya. Bentar. Lalu diklik. Nah, lalu escape. Nah, jadi bakal ada space baru di dalam bangunannya itu. Nah, oke, selanjutnya jika kita pengen kasih pintu untuk si space-nya ini, kita bisa pilih di arsitektur, lalu pilih door, lalu kita bisa sesuaikan tipe atau ukuran yang kita pengen. Nah, di sini aku udah pilih. Terus habis itu kita bisa klik edit type untuk bikin penamaan untuk si pintunya. Itu kita bisa klik di duplicate. Nah, di sini aku bakal kasih nama pintunya itu pintu 1 meter. Lalu setelah itu klik OK. Nah, untuk dimensionnya itu kita bisa lihat di Tingnas untuk ukuran 0,1 meter, di height-nya 3 meter, dan di width-nya 1 meter. Setelah ini disesuaikan, lalu kita bisa OK kan. Lalu kita bisa langsung arahin kursor kita ke space yang ada di dalam bangunan itu. Kita mau taruh pintunya di mana. Jadi di sini aku bakal zoom biar jelas di mana mau ditempatin letakkan pintunya. Nah, aku bakal sisain sedikit space di bagian sini itu karena biar untuk kelihatan bagaimana bentuk dari si pintunya itu. Kalian bisa sesuaikan juga mau letakin pintunya di bagian mana, di bagian luar bangunan atau di dalam bagian dalam bangunan ini atau si space-nya ini. Nah, aku pengen letakin di sudut ini. Kita bisa klik jika udah sesuai sama yang kita pengen. Lalu kita bisa escape. Nah, inilah bentukan dari si pintu yang udah kita bikin. Habis itu, oke, selanjutnya untuk bikin lembar gambar atau sheet itu kita bisa buka di bagian view, lalu pilih sheet yang ini, lalu kita klik. Nah, habis itu kita bisa pilih di load from library. Nah, kita bisa pilih di metric library, terus kita bisa pilih structural precast, klik 2 kali. Nah, habis itu pilih di bagian title block, dan kita bisa pilih double wall A3, klik, lalu tekan OK. Nah, jadi tampilannya itu kayak gini. Nah, kalau misalnya kita mau ngedit teks di title box-nya ini, kita bisa klik 2 kali di bagian teksnya. Ini udah diklik 2 kali. Nah, habis itu kalau misalnya kita mau memindahkan posisi teksnya, kita bisa gunakan modify di bagian sini. Kita klik modify, lalu kita bisa pindahkan teksnya kemana yang kita pengen. Misal aku pengen di sini, lalu klik di sini, lalu klik si load into project and close. Yes. Nah, jadi si teksnya bakal ketaruh di sini. Oke, aku mau ngembaliin teksnya. Jadi kita bisa tekan Ctrl Z. Oke, selanjutnya untuk mencetak atau mengekspor gambar ke PDF, kita bisa pilih file, lalu print, lalu di sini kita bisa pilih yang Microsoft Print to PDF. Nah, yang di bagian print range
kita bisa pilih current window agar dia langsung ke cause juga yang combine multiple select views or sheets into a single file. Lalu kita bisa klik setup. Habis itu untuk di bagian size-nya kita bisa sesuaikan sama lembar gambar tadi. Nah, di bagian sini aku akan menyesuaikan untuk di ukuran A3. Nah, pada bagian orientation-nya kita bisa pilih yang si landscape-nya. Dan untuk paper placement-nya kalian bisa klik di offset from corner. Lalu klik OK. Nah, lalu lihat di preview-nya. Nah, kira-kira beginilah tampilan dari gambar yang mau kita jadikan atau kita cetak atau ekspor ke PDF. Oke.